Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Anggar Dana. Saya dari Akuntansi Bisnis Digital kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang riset akuntansi dan isu akuntansi kontemporer dalam mata kuliah teori akuntansi. Ini indikator tugasnya, dan untuk yang selanjutnya adalah lingkup penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Hasil penelitian ini merupakan penyambung antara fenomena sesuai dengan bidang akuntansi. Dengan struktur teori akuntansi, fenomena sosial tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk statement ilmiah sehingga menjadi teori. Lingkup penelitian akuntansi. Paradigma akuntansi merupakan rujukan awal dalam memilih topik akuntansi untuk bahan penelitian. Selain itu, topik akuntansi yang dapat dijadikan bahan penelitian dan penulisan skripsi dapat ditentukan atas dasar bidang kajian utama akuntansi, antara lain meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, auditing, pasar uang dan modal, akuntansi pajak, akuntansi sektor publik, tren baru akuntansi. Untuk akuntansi keuangan, kajian utama bidang ini membahas bagaimana laporan keuangan disusun untuk tujuan publik, serta bagaimana pemanfaatannya. Lingkup penelitiannya meliputi penerapan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi manajemen. Kajian utama bidang ini membahas bagaimana menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Lingkup penelitiannya meliputi bagaimana informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk keperluan pelaporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu ada sistem informasi akuntansi. Kajian utama bidang ini membahas bagaimana mendesain sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen maupun pihak eksternal. Untuk selanjutnya yaitu auditing. Kajian utama bidang ini membahas aspek audit yang menyangkut kualitas profesional auditor, teknik dan prosedur audit. Berikut pelaporannya. Lingkup penelitian ini meliputi penerapan standar auditing, teknik dan prosedur audit, struktur pengendalian intern, dan pengaruh opini akuntan publik terhadap pengambilan keputusan. Untuk yang kelima yaitu pasar uang dan modal. Lingkup penelitiannya meliputi bagaimana reaksi pasar terhadap laporan keuangan dan informasi akuntansi yang dihasilkan lainnya. Untuk yang keenam yaitu akuntansi pajak. Kajian utama dalam bidang ini membahas bagaimana akuntansi mengakomodasi masalah peraturan perpajakan dan sekaligus menyediakan informasi guna penetapan besarnya pajak. Lingkup penelitian meliputi bagaimana penanganan perbedaan konsep dalam penentuan laba akuntansi dengan laba fiskal. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Kajian utama bidang ini membahas bagaimana menyediakan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi, pemerintah, dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba. Untuk yang kedelapan, tren baru akuntansi. Lingkup penelitiannya meliputi kecenderungan perkembangan akuntansi di masa yang akan datang yang masih dalam proses pembahasan. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada green accounting dan environmental accounting. Green accounting atau environment accounting adalah konsep akuntansi yang di dalamnya menghubungkan atau memasukkan biaya atau anggaran lingkungan dalam aktivitas perusahaan. Green accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial. Green accounting muncul akibat adanya tekanan dari lembaga dan non-pemerintah seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Melalui green accounting,
akan mendesak perusahaan bukan hanya fokus ke berkegiatan dalam industri demi bisnis saja, tetapi ini juga menerapkan pengelolaan lingkungan. Green accounting adalah jenis akuntansi lingkungan yang menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya atau environmental cost dan manfaat atau efek economic benefit, serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan atau environmental protection. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu digital accounting dan cloud accounting. Digital accounting. Akuntansi digital adalah praktik akuntansi yang menggunakan teknologi digital untuk mempermudah dan mempercepat proses akuntansi. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak akuntansi, cloud computing, dan teknologi lainnya untuk mengautomatisasi proses akuntansi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memungkinkan akses real-time ke informasi keuangan. Beberapa manfaat dari penerapan akuntansi digital adalah ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, akses real-time ke informasi keuangan, meningkatkan pengendalian, peningkatan mobilitas, mengurangi biaya. Nah, apa sih dari meningkatkan efisiensi itu? Akuntansi digital memungkinkan proses akuntansi yang lebih cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dengan menggunakan perangkat lunak, akuntansi yang terintegrasi, data keuangan dapat dikirim secara real-time dan dianalisis dengan cepat, yang mengurangi kebutuhan untuk memproses data secara manual. Yang kedua, apa sih meningkatkan akurasi itu? Nah, dalam akuntansi digital, data keuangan masuk ke sistem secara otomatis dan diproses oleh perangkat lunak akuntansi. Ini mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data keuangan. Yang ketiga, apa sih akses real time ke informasi keuangan? Akuntansi digital memungkinkan akses real time ke informasi keuangan yang akurat dan up to date. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat. Yang keempat, meningkatkan pengendalian. Maksudnya adalah perangkat lunak akuntansi dapat membantu meningkatkan pengendalian atas transaksi keuangan. Hal ini membantu mencegah fraud atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kelima, peningkatan mobilitas. Dengan penerapan akuntansi digital, akses ke informasi keuangan dapat dilakukan secara online, bahkan dari perangkat seluler. Hal ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang keenam, mengurangi biaya. Akuntansi digital dapat mengurangi biaya karena memungkinkan pengolahan data keuangan yang lebih cepat dan efisien dan mengurangi kebutuhan akan pengolahan manual. Yang terakhir yaitu peningkatan keamanan. Penerapan akuntansi digital dapat meningkatkan keamanan data keuangan karena data disimpan di sistem yang aman dan diakses dengan izin yang tepat. Nah, meskipun akuntansi digital memiliki banyak manfaat, ternyata ada juga loh beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengimplementasian akuntansi digital, yaitu tantangannya, yaitu yang pertama, keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi terus berkembang, ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan sistem akuntansi manual atau sistem yang sudah tua. Pembaruan perangkat lunak dan upgrade sistem dapat memakan waktu dan biaya. Yang kedua tantangannya adalah pelatihan dan adaptasi. Penerapan akuntansi digital memerlukan pelatihan karyawan untuk menggunakan sistem dengan efektif dan efisien. Beberapa karyawan mungkin tidak nyaman dengan perubahan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perangkat lunak baru. Yang ketiga adalah kebutuhan akan akses internet.
Penerapan akuntansi dapat membutuhkan akses internet yang stabil dan aman. Masalah koneksi internet dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pengolahan data keuangan. Tantangan yang keempat yaitu risiko keamanan data. Penggunaan teknologi dalam akuntansi meningkatkan risiko keamanan data seperti hacking atau pencurian identitas. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi informasi keuangan yang sesuai. Tantangan yang kelima yaitu ada biaya. Meskipun penerapan akuntansi digital dapat menghemat biaya dalam jangka waktu yang panjang, biaya awal seperti pengembangan sistem dan pelatihan karyawan dapat menjadi mahal. Tantangan yang selanjutnya yaitu ketersediaan tenaga ahli. Penerapan akuntansi digital memerlukan tenaga ahli yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi dan teknologi terkait. Tantangan ini mungkin terjadi dalam beberapa perusahaan dengan sumber daya terbatas. Dan selanjutnya ada cloud accounting. Secara umum, definisi cloud accounting adalah merupakan gabungan antara pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui perangkat lunak yang terkoneksi untuk internet pada waktu yang sama. Nah, apa sih manfaat dari cloud accounting? Yang pertama adalah akses keuangan Anda kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tampilan terkini tentang bisnis. Yang ketiga, hemat waktu dengan otomatisasi. Yang keempat, mempermudah kolaborasi. Yang kelima, tingkatkan akurasi akuntansi. Yang keenam, tidak perlu instalasi. Yang ketujuh, akses ke dukungan teknis. Dan yang kedelapan, tanpa kertas dan merapikan kantor menjadi rapi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.